Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi saya yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan anak usia sekolah dasar disebut juga perkembangan masa pertengahan dan akhir. Anak yang merupakan kelanjutan dari masa awal anak, masa ini ditandai dengan terjadinya perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan psikososial anak. Akan terjadi masalah jika terdapat satu tahapan perkembangan yang terlewati karena ketidakpedulian orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, masa perkembangan ini perlu dipahami oleh semua pihak terkait seperti orang tua dan guru. Bagian B, konsep dasar dan karakteristik perkembangan fisik motorik anak usia sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan fisik. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik peserta didik usia SD meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau pertandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak menentukan keterampilan anak bergerak. Pertumbuhan dan perkembangan mempengaruhi cara memandang dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini berdampak dalam melakukan penyesuaian dengan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, aspek dan karakteristik perkembangan fisik. Anak sekolah dasar umumnya berusia 6-12 tahun. Secara fisik, anak SD memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudah. Oke, baik, saya akan membacakan materi dari kelompok saya. Saya Safra Putri, NIM H552516. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik peserta didik usia SD MI lebih lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan masa sebelumnya dalam kurun masa bayi dan TK awal serta masa sesudahnya, masa puber dan remaja. Jadwal waktu pertumbuhan fisik tiap anak tidak sama, ada yang berlangsung cepat, sedang atau lambat. 2. Perkembangan motorik. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik disebut juga sebagai proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Dengan demikian, setiap gerakan sesederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. B. Aspek dan karakteristik perkembangan motorik. Selain perkembangan fisik dan motorik, menurut Hurlock 1994 mengemukakan ada 4 keterampilan dasar yang perlu dikuasai anak SD pada masa akhir, yaitu keterampilan. Nah, selanjutnya itu bagian C, faktor yang memengaruhi perkembangan motorik. Nah, di mana seorang manusia tidak diciptakan langsung menjadi dewasa. Ia mengalami berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya, yakni sejak masa konsepsi hingga masa kelahiran yang dilanjutkan perkembangan pada masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Baik, saya akan bacakan materi saya. Bagian C, konsep dasar dan karakteristik perkembangan sosio-emosional anak usia sekolah dasar. Bagian pertama, pengertian perkembangan sosio-emosional. Untuk memahami perkembangan sosio-emosional, maka kita harus memahami arti dari perkembangan sosial dan perkembangan emosional. Perkembangan emosi tak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial yang sering disebut sebagai perkembangan tingkah laku sosial. Bagian 2, prinsip-prinsip perkembangan sosio-emosional. Pembelajaran yang berbasis developmentally appropriate practice (DAC) memiliki beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam usaha untuk pengembangan anak, termaksud dalam pengembangan sosio-emosional anak.
Selanjutnya bagian D, model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik dengan konsep psikologi perkembangan anak usia sekolah dasar memberikan fondasi bahwa guru hendaknya memiliki konsep pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan kaidah dan memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi kemampuan realisasi diri anak. Yang kedua, membimbing kemampuan mereaksi rangsangan intelektual. Yang ketiga, membelajarkan kemampuan perbendaharaan kata. Keempat, membimbing kemampuan perluasan hubungan. Kelima, membimbing kemampuan mengontrol ekspresi emosi. Dan yang terakhir, nomor 6, melatih kemampuan koordinasi motorik.